Ini aja Anda kerjakan ya, ini aja Anda kerjakan, jantung, otak, tulang akan kuat. Nah, ini saya kasih resep menghilangkan keluhan-keluhan di lutut, sendi, otot, insya Allah hilang semua. Saya kasih clue-nya, sederhana sekali. Pertama, kalau Anda mau sehat, mulai sekarang, mulai hari ini, stop atau kurangi gula pasir. Nah kan, lihat. Bapak udah pegang teh manis. Itu yang pertama. Berarti Anda coba, kalau mungkin saran saya, udah ditalak aja, talak 14 sama gula pasir tuh. Bukan talak 3 lagi. Talak 14 sama gula pasir. Itu yang pertama. Gampang kan? Gampang. Yang kedua apa? Tepung. Tepung. Gampang kan? Gampang. Ngomongnya gampang. Coba aja lihat yang jual di sana sini kan, tepung dengan berbagai macam nama. Kan jualan gitu sekarang. Tepung. Yang ketiga apa? Minyak goreng. Makanya biasanya kalau saya datang ke masjid mana gitu ya, biasanya camilannya langsung seketika berubah. Gak ada minyak, gak ada tepung, seketika, alhamdulillah lah. Tapi saya pulang kembali lagi normal, alhamdulillah. Gak apa-apa. Apakah saya sedih? Enggak lah, ngapain. Kan yang mau berubah Anda juga, nggak berubah apakah saya rugi? Enggak juga. Itu makanan halal, tapi ingat, urusan makanan ini kita berurusannya bukan cuma dengan manusia, tapi dalam Quran sendiri Allah katakan bahwa urusan makanan, minuman yang halal dan thayyib itu urusannya juga dengan syaitan kalau dilanggar. Coba aja lihat ayatnya, wa kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Kata Allah gitu kan? Makalah yang halal dan baik dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Seakan-akan Allah ngomong seperti ngomong, kalau engkau makan yang tidak halal dan tidak baik, maka kemungkinan besar engkau akan jatuh pada perangkapnya syaitan. Seakan-akan Allah ngomong kayak begitu. Dan syaitan itu ngapain? Syaitan itu mengajak kamu, kata Allah, untuk mengajak pada perbuatan keji dan mungkar. Jadi bab tentang makanan ini, kalau kita dalami lebih dalam lagi, sebenarnya urusannya sampai ke perbuatan keji dan mungkar gara-gara makanannya dilanggar sunatullahnya, yaitu apa? Tidak halal dan tidak thayyib, dan satu lagi tidak berlebihan. Kita ini kan sekarang yang dimakan oke lah halal, gitu. Kalau secara ketoyiban, thayyib nggak? Nggak juga. Misal saya tanya, sosis misalnya. Ada yang jual nggak di depan? Sosis itu makanan baik atau tidak? Hah? Hanya Allah yang tahu, Dok. Gitu jawaban solehnya. Wallahu a'lam. Masya Allah ya. Jadi kalau kita ngitung-ngitung tiap hari kita makan, sebagian besar semua itu gula, karbo itu aja tiap hari, sama minyak dan minyak, itu aja. Sehingga apa? Kalau bahasa saya itu akhirnya otaknya berkabut, lemot, diajak mikir, brain fog. Coba, nih gambarannya. Ada nasi goreng. Nasi goreng itu ya digoreng lah kan, pakai minyak. Satu ilmu pertama, karbohidrat kalau Anda goreng itu akan terjadi kenaikan kalori 2-3 kali lipat kalau digoreng. Itu yang pertama. Jadi orang zaman dulu udah bener dibikin nasi liwet, nggak digoreng kan, pakai daun pandan. Kita bukan pakai daun pandan, pakai apa? Plastik. Kantong kertas makanan itu dalamnya apa? Plastik loh. Bapak-bapak yang suka ke kafe-kafe, teman-teman mahasiswa yang suka kafe-kafe, Anda nggak tahu dalam itu tuh, dalam cup itu tuh dalamnya plastik itu. Plastik kena panas sempurna. Sempurna membuat satu zat yang bisa memicu kanker. Udah. Itu plastik. Gorengnya misalkan pakai wajan aluminium, muncul tuh mikro,
mikro aluminiumnya dalam nasi goreng tadi misal, ya seperti itu. Apalagi ibu-ibu yang masih pakai teflon, ya di rumah jangan pakai teflon lagi, diganti teflonnya. Ya, teflon itu kalau robek dia terkupas dia dia punya bahan itu, setahu saya yang saya pernah baca itu juga menjadi pemicu kanker. Teflon. Jadi paling bagus pakai apa? Pakai orang zaman dulu pakai, yaitu apa? Tanah liat. Paling bagus itu. Aman itu. Udah bener. Sutilnya, cuilnya itu pakai apa? Kayu. Nih sekarang, kalau kita dicek sekarang ini, ya kemungkinan besar banyak mikroplastik dalam tubuh kita. Dari mana dasarnya? Dari mana dapatnya? Sikat gigi. Dan plastik. Jik, masuk lagi. Udah logam masuk, plastik masuk, apa lagi? Semua masuk, berantakan otaknya. Salah satunya apa? Baperan misalkan. Diomongin dikit tersinggung. Diomongin sedikit tersinggung. Akhirnya apa? Tanda orang baperan apa? Mudah banget left group. Diomongin baper, ini baper, semua baper. Hai kau ini. Gitu ya. Nasi goreng. Nasinya digoreng pakai minyak. Baik, ilmu minyaknya dulu saya kasih. Saya kasih konsepnya aja. Ya. Misal ini kentang. Kentang ini saya kukus. Ya. Maka Anda makan kentang ini, kalau makan kentang bagusnya kulitnya jangan dikupas. Makan sama kulitnya. Berarti duren juga dok? Enggak kalau duren. Biasa otak-otak liar langsung bekerja gitu kan. Terus ketika sudah Anda kukus, Anda makan, Anda bikin mashed potato apa segala macam, udahlah terserah lah. Pokoknya kukus. Itu kalorinya kurang lebih kalau kentang kayak begini sekitar 90 kalori lah, 90 kalori. Lalu kentang itu dipotong-potong-potong, dijadikan french fries, dijadikan kentang goreng, naik jadi sekitar 200-an kalorinya. Berapa? Dari 90 ke 200. Biar kentangnya tahan lama, kita iris lebih tipis lagi. Jadi apa? Keripik kentang. Itu sekitar 300-an. Satu ini ya. Oke, sekarang mari kita belajar berhitung. Ada nasi goreng. Ada keripik kentangnya. Lu syukur keripik kentang non gluten, tapi ini keripiknya keripik terigu kan? Ya kan? Si goreng satu piring kayak begitu, udah kalorinya naik, ada minyaknya juga. Ini bukan mengatakan nggak boleh, bukan. Kita nggak bicara halal haram, bukan. Kita lagi naik kelas ini sekarang bicaranya. Soalnya nanti banyak banget yang ngomongin saya, itu makanan halal, gula halal, semua halal. Ya bener halal. Tapi masalahnya Anda harus tahu dulu masalahnya apa, bagaimana ahli ngomong tentang itu. Contoh mungkin bicara tentang gula pasir, misal. Anak-anak yang berkebutuhan khusus atau mohon maaf seperti Down syndrome segala macam itu biasanya bab tentang terigu dan gula itu mereka tanda kutip diharamkan, betul? Tak boleh. Kenapa? Terjadi perubahan perilaku seketika loh. Banyak orang nggak sadar itu kan, masih juga ngoprek-ngoprek. Gula kan halal, ini halal, betul. Ini bukan bab halal ya, toyib nih kita mau cari gitu loh. Nanti saya ajarin caranya bagaimana supaya dapat toyib kan gitu. Nasi sama kerupuk. Bukan? Pakai sosis misalkan, nasi goreng sosis. Plus lagi dengan nasi goreng ada gila-gilanya. Biasanya kan nasi goreng gila. Makanya yang makan mending gila, ada nasi goreng iblis. Nasi goreng setan. Kenapa nggak pakai nama malaikat gitu loh? Nasi goreng apalah gitu kan, Jibril atau Israel. Setan, iblis kok tren banget gitu loh. Mie iblis. Ya. Jadi, oke, nasi goreng. Dia makan pakai sosis, misal. Apalagi dalam itu? Ada hiasannya biasanya yang menjadi pelipur lara bagi sang nasi tadi, yaitu daun selada. Apa selada ya? Selembar. Yang biasa dimakan nggak? Enggak.
Pantesan IQ kita nih turun-turun semua. Yang dimakan berantakan terus. Nanti di sesi akhir saya kasih tahu bagaimana caranya supaya naik nih kecerdasan gitu loh. Mau tes kecerdasan ya, kita tes. Mau dites? Mau dites? Oke, saya tes. Nanti kalau berhasil saya kasih hadiah. Nabi Musa tinggalnya waktu itu di daerah mana? Mesir, ya kan? Oke. Nabi Yusuf tinggalnya di mana? Mesir juga kan? Oke. Ini nggak bisa Anda buka di itu, nggak bisa. Buka di handphone nggak bisa pertanyaannya. Tak semudah itu Ferguson. Pertanyaan saya sekarang, apakah dalam Al-Quran waktu kisahnya Nabi Musa itu Allah ada menggambarkan kondisi saat itu dengan rajanya pada zaman Nabi Musa dan rajanya pada zaman Nabi Yusuf yang kita tahu tidak sama. Oke, ini pernyataannya dulu. Terus di zaman Nabi Musa Allah pakai kata apa untuk raja dan Allah pakai kata apa untuk raja di zaman Nabi Yusuf? Kalau bisa dapat atau bisa jawab, saya kasih hadiah. Abah, bapak yang kacamata. Hampir benar. Bukan Aziz, Aziz itu namanya. Tapi tidak apa-apa lah, kasih hadiah. Salah pun saya, baik hati saya. Nanti bawa ambil ya. Udahlah pertanyaannya saya ubah. Udah, tapi benar di zaman Nabi Musa raja itu nama istilah raja itu Firaun. Firaun itu sebenarnya istilah raja. Kan Firaun itu punya nama. Ramses apa gitu kan. Nah, di situ untuk menggambarkan kezolimannya raja saat itu Allah pakai kata Firaun. Zolimnya raja. Jadi kalau kita dengar kata Firaun maka kita sudah tahu bahwa itu raja yang zolim. Tapi di zamannya Nabi Yusuf rajanya tidak sezolim atau tidak zolim seperti zamannya Nabi Musa. Kita kenal namanya Aziz salah satunya kan. Tapi di situ Allah tidak pakai kata Firaun tapi Allah pakai kata Malik. Nah, gitu Quran. Mau pertanyaan lagi? Wah, saya nggak mau. Kasih hadiah lagi. Ada, tenang aja, banyak. Kalau kita kasih hadiah. Hadiahnya ini nanas, kelapa. Oke, lalu dia makan tuh nasi goreng. Dia makan nasi goreng. Biasanya teman nasi goreng makannya pakai apa? Hah? Kerupuk. Minumnya? Manis apa enggak? Masya Allah. Jangan lupa nasi goreng itu ada seratnya, ada enzimnya yang biasanya juga kita tak pedulikan gitu loh. Namanya apa? Acar, ya kan? Ada telur, pakai telur kan? Telurnya diapain? Digoreng. Mata sapi digoreng, pakai minyak, ya kan? Jadi udah bayangin, kita hitung ya, nasinya sudah karbo, tepungnya sudah karbo. Tadi ada sosisnya, katakanlah pakai sosis gitu kan, sosisnya ada tepung nggak? Ada tepung, nasi, sosis, kerupuk, sama satu lagi karbo yang tersembunyi di situ di mana? Di teh manis. Jadi 4 karbonya. Seratnya di mana? Ada di selada sama acar. Berarti kalau kita mau makan nasi goreng yang banyak serat dan enzimnya, caranya gimana? Nasinya 2 sendok, acarnya dibanyakin. Kan ini kan semua kan banyak mahasiswa ya. Saya termasuk dulu zaman mahasiswa makan mie, saya akuin makan mie, tapi karena saya sudah belajar ilmunya sekarang, saya tidak mau lagi dikerjain sama iblis. Tak mau saya.
Sehingga kalau saya makan mie sekarang, saya pinter-pinter juga. Enak aja lo ngerjain gue terus. Dokter makan mie? Makan, kadang-kadang. Untuk mencari rasa yang hilang. Gitu. Saya makan mie, kalau saya makan mie, Masya Allah. Biasa saya pakai satu bawang bombay. Full, satu pakai potong-potong sendiri. Kadang setengah lah minimal. Kemudian saya pakai bawang merah, bawang putih juga. Kemudian saya pakai pokcoy, daun pokcoy gitu. Kemudian saya kasih cabai rawit, cabai merah apa begitu. Jadi sudah berlimpah enzim di situ. Saya pakai telurnya, telur kadang-kadang 2 atau 3. Dok, kalau makan kayak begitu, kayaknya duit bulanan kami habis sebulan. Enggak lah, tenang. Saya kasih, ini itunya aja, caranya aja supaya paham konsepnya. Akhirnya apa? Telurnya saya banyakin. Ya, berarti kalau makan telur, bagusnya telur apa? Nah, saya ajar lagi caranya. Anda tahu cerita tentang telur? Telur, baik. Ayam itu bertelur, biasanya bertelur kalau dikawini sama pasangannya kan gitu kan? Kalau nggak dikawinin telur terus gimana? Berarti emang dia ditakdirkan untuk menjadi ayam petelur tanpa ada pembuahan. Maka kata guru saya, telur yang paling aman kata beliau gitu kan, bukan itu nggak boleh aja silakan aja. Tapi kalau telur yang aman yang memang nggak diapa-apain, dia memang bertelur karena pernikahannya dia adalah telur ayam sama telur ayam kampung sama telur bebek. Gitu. Tuh, saya bikin tuh telurnya kan. Nah, yang pertama ini urutan makan. Ada saya makan tuh mie. Yang pertama saya makan adalah sayur. Saya makan tuh, sayur sama bawang tuh saya makan semua gitu. Terus habis saya makan sayur itu, saya makan telur. Gitu. Setelah saya makan telur, saya sudah cukup kenyang. Akhirnya mie-nya nggak jadi. Itu saya mau ikutin silakan, nggak ikutin ya. Tapi kalaupun makan itu ada kaedahnya. Jadi kalau Anda tidak mau gula darah Anda naik setelah makan dengan cepat yang itu bisa menjadi banyak penyebab penyakit, maka makalah karbohidrat itu di terakhir. Itu ilmunya. Supaya tidak terjadi lonjakan gula. Lonjakan gula ini kalau Anda tanya pada ahlinya, salah satu biang kerok dan salah satu penyebab dari berbagai macam penyakit-penyakit degeneratif yang kita kenal dengan salah satunya itu adalah bukan lonjakan gula tapi efeknya itu ke insulin resisten. Insulin resisten itu apa? Insulin yang tidak bisa lagi memasukkan gula ke dalam sel karena sudah lemot. Oke, saya kasih di situ potong dulu, kita belajar bagaimana caranya untuk mengatasi supaya si insulin ini bisa bekerja. Yang pertama tadi sudah, supaya nggak terjadi lonjakan gula. Berarti kalau Anda mau makan apapun, pastikan Anda makan sayur-sayuran dulu atau buah-buahan dulu sebelum makan. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Oh, ini ada hadiah. Banyak hadiahnya. Kemarin di Cilacap saya tanya, pertanyaannya gampang. Waktu Nabi Adam makan buah dari pohon itu, Hawa lagi ngapain? Kalau bisa jawab hebat. Hawa lagi ngapain? Lebih tinggi aja mas, biar nggak kelihatan. Ini ya, gitu. Ada yang bisa jawab? Ya apa? Dari kejauhan atau dari dekat? Kok ngerti? Wih, Masya Allah, berani jawab, dapat hadiah Bapak. Ya, Pak. Silakan diambil. Kalau nggak diambil sekarang nanti buat saya. Nanti ambil ya. Terus ada tanya saya apa lagi kemarin tuh ya? Lupa saya. Nanti pokoknya pertanyaan banyak Pak nanti. Banyak hadiah mau dikasih soalnya. Terus ini kalau pertanyaan susah kalau ini. Pertanyaan kalau ini susah. Kalau bisa jawab keren. Berapa kecepatan buruk itu waktu berangkat dari Mekah ke Palestina? Harusnya Anda bisa ngitung loh. Karena disebutkan Nabi itu kan berangkatnya waktunya bukan pakai jam ya. Waktunya jam sekian.
sampai ke Palestina jam sekian. Ada loh, bisa dihitung kan jarak jarak Mekah ke Palestina itu bisa dihitung. Berarti kecepatan buruknya berapa untuk Nabi sampai di situ? Ada yang mau jawab? Nanti saja. Saya udah ngitung soalnya. Gitu. Nom-jom. Keleru. Oke, itu yang pertama tadi. Lalu yang kedua apa? Nanti bawa ambil ya, jangan lupa. Terus glucose spike itu atau lonjakan gula itu, biang kerok banyak masalah di zaman sekarang. Ya. Berarti caranya supaya tidak terjadi lonjakan gula setelah makan, caranya gimana? Paling aman apa? Jangan makan gula. Terutama gula-gula yang gula olahan. Ya, gula olahan. Contoh gula olahan apa? Roti. Roti kan gula olahan. Ada gulanya dan ada terigunya, kan gitu. Kemudian apalagi cara berikutnya? Cara berikutnya adalah sebelum Anda makan makanan-makanan yang tinggi gula tadi itu, kalau katakanlah belum bisa menghindari atau mendisiplinkan diri, Anda minum cuka. Cuka apa aja? Yang jelas bukan cuka dapur. Kalau cuka dapur sintetik, yang saya maksud ini cuka apel, cuka nanas, ya, cuka madu, cuka tebu, nanti cuka. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Gunakan otot Anda setelah makan itu. Dalam bentuk apa? Entah jalan, nyuci mobil, bersihin jalan, nyapu jalan, ngepel jalan, misal. Atau masjid Anda mau. Pokoknya gunakan otot setelah itu. Itu yang ketiga. Ya kan? Kemudian apa lagi caranya? Nah ini dia. Cara berikutnya adalah perbanyak otot dalam tubuh Anda. Cara memperbanyak otot berarti makan daging, dokter? Bukan. Latihan beban. Dokter mohon maaf, beban saya sudah sangat banyak, istri, anak, suami. Bukan itu yang saya maksud. Ototnya dikasih beban. Ya. Iya, makasih ya mas. Kok senyum terus? Ototnya dikasih beban. Ini beban. Tuh, 2, 3, sampai 100 kali. Kan pegel. Oh, udah pegel bagus tuh. Dia kebentuk otot yang baru. Gitu. Makanya dalam olahraga ada olahraga kardio kan, ada olahraga kardio, ada olahraga beban. Nah, dua-duanya bagus saja, tapi kalau Anda mau katakanlah sel-sel tubuh Anda atau sel-sel kita termasuk organ-organ kita tuh punya kemampuan untuk menyerap makanan lebih baik lagi, maka salah satu solusinya adalah perbanyak massa otot. Perbanyak massa otot. Berarti kalau ibu-ibu gimana? Nggak masalah, nggak bakal jadi steril kok, nggak bakal jadi koker gitu, nggak. Tapi dia ototnya berisi. Itu nggak gelambir-gelambir mungkin orang Jawa bilang. Ya. Kemudian apa lagi Bu yang bisa kita kerjakan supaya ini aja Anda kerjakan ya, ini Anda kerjakan. Coba aja lihat. Banyak sekali keajaiban-keajaiban di tubuh, karena memang tubuh kita itu kalau benar bahan bakunya, bagaimana cara kita mengolahnya, kelar banyak masalah. Ya, kemarin di sana saya cerita juga ada orang yang subhanallah dari berat badan 115 kilo terus turun dalam 7 bulan menjadi sekitar 87 kiloan, modalnya cuman 3 atau 4 tadi saya sampaikan tadi tuh. Tambah satu lagi jalan tiap hari 30 menit jalan. Cuman itu doang. Jadi mulai sekarang coba dirutinkan berjalan. Ya. Berapa lama? 30 menit. Kalau bisa jalannya menanjak lebih bagus. Ya. Jadi kalau Anda di rumah punya treadmillnya itu nanti dinaikkan. Sudutnya itu menjadi sudut yang maksimal sekitar 15 derajat biasanya, nggak usah cepat-cepat, sekitar 3 km per jam aja kecepatannya. Itu Anda lakukan selama 30 menit, jadi patokannya 3, 15, 30. Kecepatannya 3, sudutnya 15, lamanya 30, kerjakan tiap hari. Berarti kalau nggak ada punya treadmill, mana tuh tangga kerjain. Itu efeknya Masya Allah, spektakuler.
Ya, tubuh kita tuh sudah mulai terbentuk, terbangun ototnya kayak begitu. Jadi itu. Nah, apalagi yang bisa kita kerjakan Bapak sekalian supaya tadi tidak terjadi lonjakan gula tadi, ya. Yang tentunya sumber-sumber gulanya kita stop atau kurangi, atau makanlah atau carilah gula-gula itu yang Anda kasih jaketnya atau pelindungnya, jaketnya maksudnya gitu. Contoh begini, apa ya? Nasi lah, nasi misalkan. Anda makan nasi, boleh nggak makan nasi? Ya boleh lah. Tapi nasi zaman sekarang, jujurly, sebagian besar kan nggak punya jaket, nggak punya seratnya lagi. Habis semua dalam proses pengolahan tadi. Ya, apa yang terjadi Bu sekalian? Akhirnya yang terjadi adalah nasi tadi itu, atau ya nasi yang kita makan itu, setelah dimakan, zup, langsung naik gulanya. Belum lagi digoreng loh, belum. Caranya gimana supaya nasinya tidak menyebabkan gula itu meningkat atau lonjakan gulanya sangat tinggi? Maka cara paling mudah adalah kasih dia jaket. Jaketnya nasi apa? Serat. Bagaimana dapat seratnya? Paling gampang Anda masukin ini aja, kayak visio kayak begini ke dalam nasinya, campur sama nasinya, kasih minyak. Entah ini boleh, minyak zaitun boleh, itu yang pertama. Yang kedua apa? Anda kasih biji-bijian, masukin biji wijen, kacang hijau ke dalam nasi tadi. Atau kalau enggak, kasih rempah-rempahan kayak begini, entah jahe, entah lengkuas, kayak orang bikin nasi liwet tuh. Tuh, bisa. Atau kalau enggak, nasinya, berasnya diganti dengan umbian atau beras-beras yang masih berserat. Contohnya apa? Beras coklat, beras merah, beras hitam, contoh. Ya. Jadi berarti simple dong kalau mau hidup sehat, simple, tapi godaannya yang berat. Nanti kita lihat aja nanti siang Anda makan apa. Kata guru saya, sebaik-baik ilmu itu yang diamalkan. Udah dikasih tahu kan? Udah dikasih tahu. Berarti siang nanti kalau Anda pergi makan ke warteg, misal nasinya boleh nggak? Boleh. Kalau ada nasi merah, nasi merah. Kalau nggak ada, nggak usah pakai nasi, beli lauknya aja. Sayurnya, proteinnya, sambelnya, kerupuk nggak dulu. Misal kayak begitu. Kenyang nggak? Kenyang. Sebenarnya kalau Anda proteinnya lebih banyak, Anda loading, kenyangnya lebih lama karena karbohidrat itu bikin cepat lapar. Itu ilmunya sebenarnya. Makanya kalau Anda misalkan ya datang ke restoran, di restoran itu sebelum Anda makan makanan utama, tiba-tiba disuguhin sama dia kerupuk, roti-rotian, itu bikin Anda cepat lapar. Nanti habis dia makan, lapar lagi, sehingga Anda pesan lagi. Itu triknya restoran. Ada ilmunya di situ, ya. Nah itu caranya Bu sekalian. Kemudian apa lagi yang kita bisa lakukan supaya tadi kan mengurangi lonjakan gula tadi. Tadi berjalan juga bisa, atau Anda minum cuka tadi juga bisa, seterusnya ya. Atau rimpang-rimpang kayak begini nih. Ini juga kayak begini nih ya, kunyit ya. Saya cuma pesan minumlah jamu ya, mungkin bahasa kita jamu ya, rimpang-rimpang sebelum harganya mahal. Dugaan saya nggak lama lagi mahal loh ini. Kenapa? Jahe saya udah naik harganya ya. Kalau orang sudah tahu manfaatnya ya, bahkan ya Masya Allah kayak begini nih. Coba saya tanya di sini, yang pagi hari ini minum jamu siapa? Wih banyak, tapi tidak banyak. Bapak minum jamu apa? Jamu kuat laki-laki ya? Hah? Tapi Bapak sudah dapat hadiah Pak. Ibu-ibu yang minum jamu mana? Ibu minum jamu apa? Dikasih, nggak keren banget. Minum sendiri, bikin sendiri di rumah, enak aja. Bapak, Ibu, Bapak minum bunga telang? Masya Allah, dapat hadiah Pak. Nanti hadiahnya ini ya. Siapa yang pagi ini sudah makan buah? Oke, turun dulu. Siapa yang hari ini sudah makan nasi, gorengan, dan kerupuk? Coba angkat tangan. Nggak mau angkat tangan, malu dia. Tadi pagi sarapan apa? Nggak sarapan, karena mau datang kajian. Wih, siapa yang tadi pagi sudah minum madu? Ibu, nanti dapat hadiah Bu ya. Aduh. Siapa yang tadi pagi minum air putih? Dapat air putih.
apa, nanti kita bagi-bagi semua nih hadiah, tenang aja. Kemarin saya tanya yang banyak nggak tahu tuh. Nah sekarang saya mau kasih pertanyaan dulu deh sebelum kita lanjutkan. Hadiahnya ini namanya Fix Me. Fix Me sih isinya apa? Pokoknya asik lah. Saya tadi bagi minum juga. Madu, ada herbalnya, ada mintnya, pokoknya buat batuk, stamina, imun, peremasan tuh di Fix Me ada. Nah saya mau kasih 3. Banyak kan hadiahnya kan? Tuh. Tambah lagi, apa lagi? Tambah lagi, ini deh hadiahnya. Handphonenya jangan dipegang. Oke? Sekarang saya kasih pertanyaan. Dari 4 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi khalifah, siapa yang usianya paling lama atau paling lama meninggalnya dan berapa perkiraan usianya? Ada yang minum Fix Me nanti buat bapaknya ya. Berapa? Siapa? Umurnya berapa? Hah? Ya Usman sih, cuman bukan 75, tapi nggak boleh dapat hadiah nih. Ambil 2 ya nanti ya. Hadiah masih berlanjut. Masih ada pertanyaan yang lebih susah. Hadiahnya ini. Nanti ambil ya. Usman ya. Jadi Abu Bakar, Umar, Ali itu meninggalnya mirip-mirip sama usianya Nabi. Tapi Usman paling lama sekitar 83-an. Usman. Pertanyaan berikutnya. Kan seru kan kita bagi-bagi hadiah. Nanti habis itu pertanyaan lebih susah. Sebutkan 10 sahabat Nabi dijamin masuk surga. Jangan lihat handphone. Iya Bu. Apa dia? Terus? Sudah? Udah berapa tuh? 6 kurang 4. Mau pulang dulu apa jawab sekarang? Oh salah Muawiyah. Salah. Tapi tidak apa-apa lah Bu. Karena Ibu belum mau jawab, Ibu berhasil mendapatkan garam. Garam. Tidak apa-apa. Udah nyerah? Baca 6 tadi. Jangan lihat handphone ya. Handphone mah gampang. Sahabat 10 sahabat masuk surganya nggak tahu, kita gimana coba? Kameramen. Lagi, Bapak Ibu. Ibu tadi dapat hadiah nih Bu. Dapat hadiah apa ya? Habas soda ya Bu ya. Nanti diambil di depan. Boleh lah kasih langsung. Ini juga sudah punya nih tadi Bapak. Ya Ibu. Ya, Masya Allah. Coba jawab deh. Ajari nih generasi-generasi ini. Yang kenceng, pinjemin mic-nya. Yang pertama siapa? Lupa. Apa sih? Kelakuan. Ayo, yang pertama siapa? Sahabat Nabi. 10 sahabat Nabi dijamin masuk surga. Pak dokter mukanya jinak apa ganas? Hah? Jangan takut gitu. Ingat gak? Apa nggak ingat? Apa tanya Umi aja? Umi aja? Nah, sudahlah. Gak apa-apa. Karena kamu sudah menjawab, sudah berani ke depan dapat hadiah.
bilangin uminya lain kali. Umi ini ngerjain bocah. Mau jawab nggak? Masih ingat nggak? Bisa kok, bisa. Tapi yang Apa? 10 sahabat. Iya, kamu ingat kok. Coba diingat. Yang pertama siapa? Dipancing depannya. Saya nggak bawa pancingan. A, Bu, Bicara tolakul ilmi. udah keren deh, Masya Allah, kamu hebat. Masya Allah, udah berani ke depan, udah keren. Dapat hadiah ya. Nih, mau nggak? Apa mau duit aja? Ini duit. Duit apa ini? Hah? Duit. Dua-duanya? Ay, pandai kali kau. Hah? Duit aja ya udah. Duitnya berapa lembar? 10 lembar. 10. Oh, udah apa-apa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rezeki kau. Rezeki. Nanti buat beli mendoan ya. Ajak uminya makan mendoan. Tapi nanti saya ajarin cara makan mendoannya ya. Oke, salim dulu. Salim. Dah, ini ambil uangnya. Bilang apa? Terima kasih. Sekarang kita tanya ibunya saja. Ibunya tahu apa enggak, main utus-utus aja anaknya. Jadi kemarin saya makan mendoan. Akhirnya kalau ada yang ngelihat live saya kemarin di pantai Penyu-Penyu Cilacap itu, iya, pokoknya penyu lah kan. Ada penyu, tapi saya nggak ketemu penyu. Itu saya perjuangan besar saya kan untuk bukan menghilangkan, untuk mencabut, mengkopek-kopek tepung yang melekat pada mendoan dan tempe itu. Perjuangan. Dia memang setia sekali itu tepung dengan tempe tadi. Tapi saya akhirnya mikir, sebenarnya Anda tuh makan mendoan, yang Anda makan itu terigunya atau tempenya? Hah? Aslinya kan tempenya, makanya namanya tempe mendoan. Kan gitu kan? Terigu tuh baru masuk akhir-akhir ini. Ya. Akhirnya saya coba pikir, waduh kayaknya nih, ini nggak saya bikinin aja. Kalau saya bikinin enak banget. Akhirnya saya coba dikopek-kopek, susah itu. Belum lagi minyaknya, Masya Allah gitu ya. Banyak banget, tapi nggak apa-apa, silakan aja kalau mau makan. Ya, akhirnya saya bikin, wah mendoan versi Zaidul Akbar, versi Zaidul Akbar. Akhirnya apa? Saya minta tempenya. Tempenya saya ambil, saya buka. Kan tempenya itu kan lembek-lembek gitu kan, gelimbir-gelimbir gitu kan. Saya bikin sambal, sausnya. Sausnya itu saya cuma pakai cabai rawit sama madu. Saya ulek. Terus si tempenya itu saya potong-potong kecil gitu kan, ya seukuran beginilah, saya cuil pakai itu. Masya Allah enak banget, serius. Nanti cobain di rumah, ya. Jadi ulekan, kasih cabai, uleklah berapa, sesuka hati. Kalau lagi marah makin banyak gitu biasanya. Cabainya, ulek gitu terus kasih madu, ulek-ulek gitu. Nah, terus tempe tadi saya colokin itu makan itulah. Dan ternyata enak. Kemarin banyak pas kajian di Cilacap, saya tanya kepada bapak-bapak di depan itu kan, saya nggak tahu apakah karena enak ataukah karena lapar, saya nggak tahu lah. Tapi mereka semua menjawab enak gitu loh. Ya. Nah, singkat cerita Bu sekalian, ya udahlah cerita begitu. Jadi mendoan. Karena kemarin saya posting di Instagram saya kan begitu. Ya, biar apa? Ya apa-apa, mau makan mendoan biasa juga nggak apa-apa. Maka di Jakarta saya coba bikin bagaimana caranya supaya mendoan itu misalkan nih Anda pakai tepungnya non gluten misalkan, itu yang pertama. Atau kalau enggak Anda goreng minyaknya jangan pakai minyak kelapa, jangan pakai minyak sawit, tapi pakainya minyak kelapa. Atau kalau enggak saya lagi mikirnya gorengannya itu di oven saja, dipanggang saja. Sehingga nggak ada tepung, tetap dapat tempenya. Karena justru malah nilai gizi mendoan itu bukan pada terigunya tapi pada tempenya. Aslinya kan begitu. Cuman karena terigunya itu enaknya minta ampun,
Orang nggak bisa jauh dari terigu. Oke, kembali ke sini ya. Jadi mereka ini Bapak sekalian, apa namanya? Aslinya sebenarnya tadi kaidahnya itu yang saya sampaikan tadi itu sebenarnya remove the bad dulu, remove the bad, menghilangkan yang jelek-jelek dulu. Mulai dari gula olahannya, minyaknya, ya segala macam tadi itu. Nah, kemudian apa? Selanjutnya kita isi dengan yang benar. Isi dengan yang benar. Nah, istilah-istilah tentang real food misalkan, sebenarnya dari zaman dulu kita tuh sudah kenal dekat dengan istilah itu. Cuman kita kadang-kadang karena saking banyaknya makanan zaman sekarang yang sebenarnya sudah kehilangan intiselnya, maka yang terjadi apa? Yang terjadi yang kita makan itu sudah banyak bukan mengandung intisel tapi sebagian besar sampah saja tanda kutip dan gula-gula olahan. Contoh, kalau Bapak Ibu ini kan kurma. Kurma ini sebenarnya aslinya, bukan aslinya, saya pelajarin sih ya. Justru malah intisel terbanyak dia itu bukan pada dagingnya tapi pada bijinya. Cuman kita nggak bisa makan kan, itu sebabnya sebenarnya ada bukan kopi tapi serbuk kurma, serbuk biji kurma itu bagus, sangat bagus. Mau pakai buat promil, mau buat apa bisa pakai serbuk biji kurma. Saya sudah pernah posting cara buatnya beberapa waktu lalu. Karena apa? Intiselnya si kurma ini ada pada bijinya. Sebagian besar yang kita makan tiap hari itu intiselnya sudah hilang, ya, atau gara-gara pengolahan dia sudah mulai berkurang. Contoh mungkin nanas. Di sini justru malah kandungan enzim terbanyaknya. Ini yang kita buang. Ya. Jadi kalau Anda Bapak sekalian mau dapatkan enzim yang berlimpah di sini sebenarnya. Di anunya apa namanya bonggol ya, bonggol nanas. Bonggolnya dimakan iya, kayak gitu cara makannya. Bismillah. Ibu sih nanya pula bonggolnya dimakan, emang diliatin itu ya. Nah, intiselnya ini sebenarnya Bapak sekalian banyak di mana? Di semua kayak begini nih. Ya. Jadi Allah menciptakan mereka semua ini penuh dengan inti-inti sel, yang inti sel itu kalau Anda makan dia bisa memperbaiki sel-sel yang rusak. Secara fisiologisnya tubuh kita tuh mampu membersihkan atau memperbaiki sendiri, bisa. Dengan cara apa? Jangan terlalu banyak makan atau kondisikan tubuh kita itu kalau mau puasa oke, itu paling bagus, tapi kalau tidak jangan terlalu banyak makan dan jangan terlalu sering mengisi badan kita dengan makanan-makanan yang berat. Sehingga apa? Tubuh terus mengalami proses detoksifikasi. Itu. Adakah ada cara lain? Ada, banyak. Ada beberapa jenis makanan yang Allah ciptakan itu yang punya kemampuan untuk memicu namanya autofagi. Contohnya apa? Ini. Autofagi itu apa? Self eating, dia makan. Dia memakan sel-sel yang rusak. Jadi kunyit ini ya, dia punya kemampuan untuk memakan sel-sel yang rusak. Ini satu. Yang kedua apa? Sebenarnya banyak sih. Yang kedua tuh kopi. Kopi itu bagus. Asal jangan pakai gula. Asal jangan pakai creamer. Ya. Jadi biji kopi Anda giling, Anda minum. Itu yang saya maksud, kopi, bukan kopi saset, ya, benar-benar kopi. Jadi mereka ini Bapak sekalian punya kemampuan untuk mengisi, ya, atau memperbaiki sel-sel dalam tubuh kita, ya. Jadi dari mana dapatnya atau mungkin dari mana sumbernya? Dari inti-inti selnya mereka. Paling banyak, bukan paling banyak yang saya pelajari itu justru malah dari rempah-rempah kayak begini nih. Ini berlimpah ruah. Ya, jadi Anda bikin kayak begini gitu ya. Takarannya berapa? Ya seperasaan aja lah. Ada takarannya, cuman mereka ini karena dosisnya juga terlalu tinggi juga, bukan dosis sih,
Kita nggak butuh terlalu tuh. Ada air panas nggak? Ada ya? Jadi ini ada apa nih? Kapulaga. Tapi ini bukan kapulaga standar saya. Standar saya kapulaga warnanya hijau. Baunya kencang banget, ini nggak ada bau. Habis sudah baunya. Ketumbar juga. Tumbar itu aja Anda mampatin ketumbar tiap hari, tapi ketumbar yang bener. Karena banyak ketumbar sekarang sudah diputihin. Ketumbar yang bagus itu, ketumbar mungkin bahasa ketumbar India apa-apa gitu, itu dia bentuknya agak lonjong. Agak lonjong dan warnanya coklat, agak kecoklatan. Itu lebih kuat. Maka dapat khasiatnya. Kalau kayak begini ya seada-adanya aja. Ini aja sekalian ya kayak begini nih. Ini aja Anda minum tiap hari. Masya Allah. Modalnya bukan modal, bahasa itu rempah ya. Kalau ini kan rimpang-rimpangan. Kerja mereka tuh beda-beda. Kalau yang ini karena ya kalau pakai kaidah yang saya pahami bahwa tubuh manusia itu seperti pohon, ada bagian atas, bagian tengah, bagian bawah. Mereka ini kan di bawah semua. Umbi mereka tuh adanya di akar, di dalam tanah gitu kan. Sehingga Anda kalau baca, Bapak Ibu kalau baca tentang rimpang-rimpangan kayak begini, entah jahe, entah kunyit, entah kencur, itu semuanya punya properti anti kanker semua. Semuanya. Cuman kita nggak tahu aja. Punya properti atau punya manfaat anti kanker. Ya. Ada beberapa yang sangat kuat kerjanya. Ya. Bahkan kata guru saya waktu saya pernah bertanya kepada beliau, rimpang apa yang paling banyak inti sel? Saya menduganya ini, tapi jawaban beliau ternyata bukan ini. Tapi apa coba? Kalau bisa jawab saya kasih hadiah. Jahe bukan? Hah? Bukan serai. Pangkalnya B. Pangkalnya B. Kon, rimpang. Oh, bawang-bawangan beda lagi. Hah? Bunga lawang? Bukan. Bengle. Apa? Iya bener. Bengle, dapat hadiah Bu, air kelapa. Enggak lah, ini kasih fix me ya. Ambil. Bangle. Bangle itu kan di budaya-budaya tertentu digunakan buat ngusir jin ya. Iya kan? Pasang apa gitu kan? Pasang apa namanya gantungan gitu. Tapi memang kata beliau itu paling kuat dan paling tinggi intisalnya. Bangle itu. Rasanya agak-agak sepet gimana gitu loh. Ya, seperti itu. Tapi intinya apa Bu sekalian? Intinya karena yang kita tadi belum kejawab nih 10 sahabat. Belum ya? Apa pertanyaannya ganti aja? Hadiahnya tetap ini. 1, 2, 3. Pertanyaannya, siap-siap. Kalau ini boleh buka handphone. Oke, pertanyaannya mudah saja. Hadiahnya Pixmi 1, 2, 3 sama minyak zaitun. Sebutkan 4 asam amino dasar yang menyusun tubuh manusia. Boleh lihat handphone. Ya Bapak? Hah? Iya 4 asam amino dasar. Leusin nggak masuk. Tapi enggak apa-apa Pak. Bapak kasih aja nih. Salah juga nggak apa-apa. Apa? Bapak? Iya Bapak. Livina, itu mobil Bapak. Apa? Iya nggak
Nggak bener sih. Tapi sudahlah, kasihlah hadiah. Tuh, nih kasih hadiah sama beliau. Salah. Saya kasih singkatannya aja ya. ATGC. Ya Ibu. Ora krungu. Alanin, bukan alanin, salah. Di panjang belakang sana sih. Susah dengernya. Ya, apa? Ya. Ya. Iya bener ya. Adenin, guanin, timin, dan sitosin. Ya. Sama. ATGC kan? Adenin. 4 asam amino dasar penyusun tubuh manusia. Dia bilang apa? Nanti diskusi bareng ya. Dapat duit, dapat hadiah bareng-bareng. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ibu nanti dapat hadiah juga, Bu ya. Seru-seruan aja kita. Nah, jadi intisal sekalian. Contoh begini, nanas ini, ya saya kasih sedikit informasinya. Ini kan real food itu makanan asli, ya. Maka makanan asli kayak begini saja, seperti nanas kayak begini, ini intisalnya cuma 40%, hanya 40%. Artinya kalau dia diolah, dipabrikasi, dibungkus apa segala macam, ya, berapa banyak yang berkurang dari 40% tadi? Makanya itu sebabnya kalau Anda atau kita bicara makanan kayak begini, jangan diapa-apain, tapi makanlah sebagaimana adanya. Contoh mungkin, kalau Anda mau makan jus atau makan buah, jangan di jus. Bukan jangan tuh dalam artinya nggak boleh, bukan. Tapi kalau buah itu di jus, maka gulanya akan naik. Jadi buah itu kalau Anda mau makan, caranya gimana? Ya dimakan. Gak usah di jus. Masalah kita sekarang kan jus yang kita pakai sekarang udahlah di jus, kasih gula lagi, kasih kental segala macam, akhirnya gulanya naik, ya. Jadi inti sel itu diletakkan Allah di mereka ini sebenarnya, ya. Semakin Anda banyak mengkonsumsi mereka ini, ya, semakin banyak sel yang direparasi sama tubuh kita dengan bahan yang ada di mereka ini. Itu poinnya. Dan ada banyak bahan-bahan yang mereka itu Bapak-Ibu sekalian yang Allah ciptakan mengandung keistimewaan tertentu. Contoh mungkin habatus sauda. Habatus sauda itu punya banyak sekali kandungan-kandungan yang memang bisa dipakai untuk memperbaiki tubuh kita secara umum. Memang betul habatus sauda secara sifat dia panas, betul. Tapi kalau saya biasa menggunakan kaidah yang lain. Kalau saya biasa dalam dosis-dosis kecil mungkin 2 kapsul, 3 kapsul sehari loh, nggak ada masalah sebenarnya, ya. Kalau kita konsumsi dalam jumlah yang banyak, emang iya. Itu contohnya. Apalagi contohnya ini, air kelapa. Sudah hampir jam 11 soalnya. Air kelapa ini sebagian besar isinya adalah asam amino. Kalau kita buka datanya juga banyak yang lain, ada enzim, mineral, protein, karbohidrat. Tapi sebenarnya dia ini punya efek yang juga bisa menyerap racun, air kelapa ini. Ya. Lagi-lagi Allah menciptakan mereka ini Bapak sekalian dengan berbagai macam keistimewaan, bahkan dengan berbagai macam kandungan. Contoh mungkin kalau rasa, misalkan air kelapa kayak begini nih kan, kalau ibu-ibu yang Bapak-Ibu sekalian yang ketemu kelapa, ini kan kelapa muda, tapi kalau kulitnya sudah agak tua atau daging sudah agak tua, keras, biasanya ada soda-sodanya. Biasanya, jadi semakin menua dia, kayaknya saya belum pernah mengukur pH-nya, tapi kemungkinan besar semakin turun atau semakin netral pH-nya, kayaknya. Ketika nggak dibikin, ketika nggak dikonsumsi manusia, menariknya apa? Air ini kan berubah. Ini air kelapa ini sakti loh. Bahkan sudah terlepas dari induknya, dari batangnya. Anda nggak makan dia, dibiarin lama-lama begini, lama-lama airnya berubah jadi apa? Kentos, betul? Kentos namanya kan? Udah lama kan nggak makan kentos? Itu kentos kalau Anda buka datanya, Masya Allah, masih berlimpah khasiat loh, kentos itu. Jadi air kelapa ini, atau kelapa secara umum ya, dari mulai ininya, nih contoh nih, kalau saya cerita sedikit bagi Bapak Ibu yang pengen jantungnya sehat.
Tapi ini bukan kelapa muda ini, kelapa yang lebih saya sarankan kelapa tuanya. Jadi kalau nanti beli kelapa tua yang buat diparut di santan itu setiap hari Anda makan seperempat kelapanya itu. Diapain? Terserah, mau di ngemil gitu juga boleh, mau dibikin parut, dibikin kelapa parut juga boleh, atau santan pun nggak apa-apa. Tapi santan biasanya agak berat kita konsumsinya, seperempat aja tiap hari. Maka itu insya Allah ya, yang saya pelajari itu jantung akan sehat banget. Modal kelapa, pakai kelapa, ya. Airnya apa? Air kelapa tua ya, kelapa tua. Makanya air kelapa tua sama kelapa muda sebenarnya kalau saya pribadi nggak terlalu banyak beda-bedanya kandungannya. Jadi kalau misalkan nih beli kelapa muda sekarang 15.000 misalkan, terus ini nggak tahu mungkin 8.000 atau 10 ribuan, kan kelapa tua lebih murah. Itu air dengan isotonik yang terbaik yang bisa kita dapatkan dengan mudah, air kelapa tua itu. Ya. Caranya gimana? Guru saya ngajarin lagi, kata beliau, ya, kelapa ini, ini saya kasih resep supaya nanti badannya fit. Kelapa ini, kata dia, sangat suka dengan madu, bakterinya. Jadi Anda misalkan ada madu nih, madu Anda masukin sini, dibiarinlah diaduk-aduk sedikit gitu, lalu Anda tunggu bentar lah, bangsa ya 5 menit gitu ya, biar dia larut. Kemudian nih kelapa Anda minumnya bukan diminum pakai ya, tapi maksudnya minum bersama apa? Bersama telur, bukan dimasukin. Ini telur 2 telur kampung ya, ayam kampung Anda kukus atau Anda apalah gitu kan, dimakan 2, 1 juga boleh. Kata beliau si bakteri di sini tuh suka banget sama albumin ya yang ada pada telur itu, kata beliau. Jadi itu akan ngasih stamina yang sangat cepat ke kita. Jadi minum air kelapa pakai madu. Jadi mulai sekarang cobalah mulai pemanis kita itu di pelan-pelan dikurangi. Jadi kalau Anda minum teh nggak usah pakai gula, minum kopi nggak usah pakai gula. Berarti kalau pemanisnya kita pakai apa? Gitu kan? Kalau bisa pakai madu, kalau bisa. Kalau nggak bisa pakai apa? Gula kelapa, gula aren, gula nira, gula jawa itu. Tapi jangan gula merah, saran saya. Kenapa jangan gula merah? Banyak ceritanya. Gula merah tuh sebagian besar juga isinya gula juga. Gula merah. Ya, kalau mau pakai gula beneran tuh. Gula tadi gula kelapa, gula aren gitu, tapi yang bener. Ya. Itu Anda makan saja begitu bagus buat ngasih energi ya ke badan, ya seperti itu. Jadi begitu Bapak sekalian gambarannya ya. Dan terakhir mungkin ya, sebelum kalau ada yang mau tanya jawab dan masih ada hadiahnya juga, kayaknya ada buku juga ya. Ini nih saya pesen banget ke Anda. Saya tuh memang dari dulu tuh setelah saya mempelajari, saya melihat sendiri, melihat dengan mata kepala sendiri, banyak sekali orang-orang yang subhanallah ya, biiznillahi ta'ala, akhirnya mereka tuh bisa sehat dengan kayak begini, model begini doang, rimpang-rimpang kayak begini, atau mungkin rempah-rempah kayak begini, Masya Allah ya. Jadi kalau saya boleh sampaikan, tidak semahal yang dibayangkan banyak orang hidup sehat itu. Saya di rumah kalau mentok-mentok misalkan saya nggak apa-ngapain, nggak bisa saya beli bumbu dapur aja. Bumbu dapur itu kan isinya ada daun salam, ada jahe, ada itu, saya geprek-geprekin udah cemplungin, minum aja tuh kayak begituan. Ya, nggak punya waktu sama sekali. Saya di rumah punya 1 botol lada hitam ada saya masukin ketumbar di situ, sedikit saya masukin garam, itu saya saya gerus kayak begini, masukin ke dalam air, kasih madu, saya minum. Itu juga Masya Allah semudah itu sebenarnya. Asal apa? Asal kita mau biasakan. Dan banyak sekali cara-cara untuk hidup sehat, atau mungkin menghilangkan keluhan-keluhan. Salah satunya mungkin sebelum kita masuk ke tanya jawab, ini kan banyak sekarang yang masalah di lutut, sendi, otot gitu kan, tulangnya keropos segala macam. Itu obatnya, bukan obatnya, nutrisi terbaiknya juga pakai tulang juga, pakai tulang. Jadi nanti kalau ketemu dengan tulang sapi, kambing gitu ya, Anda rebus saja itu, kasih bumbu lah ya, kasih bumbu,
Rebusnya ini yang Anda perlu sedikit lama, mungkin sekitar 6 sampai 8 jam minimal. Pakai api kecil. Oke. Lalu itu akan jadi namanya kaldu. Kan dagingnya sudah habis, tinggal tulangnya doang. Akan muncul minyak-minyak di situ seperti minyak, itu bukan minyak tapi kolagen. Kolagen itu Anda minum tiap hari dari tulang yang Anda masak tadi itu sekitar 100 cc sehari. Minum aja. Kulit akan berseri, akan kinclong, akan kuat otot, tulang sendi. Modal cuman tulang doang. Oke, tulang harganya misalkan agak sedikit mahal, paling gampang lagi pakai apa? Pakai ceker ayam. Dibikin kaldu pakai ceker ayam. Itu buat jantung, otak, tulang, sendi, lambung. Insya Allah hilang semua. Tapi sehari minumnya 100 cc. Dari mana kolesterolnya? Tulang. Dari mana kolesterolnya? Tulang itu sumber lemaknya dari mana? Ada sumber lemak tulang? Nggak ada kan? Tapi ada muncul minyak-minyak itu kan? Minyak itu bukan kolesterol. Minyak itu justru malah kolagennya. Minyak itu adanya di mendoan. Itu minyak. Jadi ada orang suatu hari, itu bukan minyak. Jadi kalau nanti ibu bapak bikin itu ya 100 cc apa itu nanti muncul minyak, itu bukan minyak, tapi itu adalah kolagennya sebenarnya yang keluar dari tulang tadi. Ya. Nah, tapi caranya gimana? Harus ada lada hitam di situ, harus ada cabai yang tidak pedas untuk sumber vitamin C-nya dan sumber zinc sama kupernya. Dan dimakannya bersama hati. Hati sapi boleh, hati kambing boleh, hati ayam boleh. Karena hati itu adalah sumber kuper juga ada di situ yang bisa menguatkan kerja kolagen yang ada pada tulang tadi. Gitu. Ya. Saya kira mungkin begitu. Masya Allah sudah jam 11 tanpa terasa dan mudah-mudahan bisa diamalkan apa yang saya sampaikan. Semoga semakin banyak yang sehat. Tadi saya sempat cerita tentang menaikkan kecerdasan itu. Ini semua Anda mulai perbaiki, coba aja lihat kemampuan daya pikir Anda akan meningkat dengan ini semua, percayalah ya. Dan itu tuh memang harus dibiasakan ya. Kalau nggak dibiasakan ya begini-begini aja hidup kita ya. Dan akhirnya bolehkah kita nyampah, bahasa saya gitu kan, boleh, tapi jangan banyak prosentasenya. Saya membiasakan diri saya sekitar 10-20% saja. 10-20% oke lah, sedikit yang ada gila-gilanya sedikit lah, tapi itu pun saya milih-milih ya. Kenapa? Karena memang kita ini untuk hal-hal begini, kayak begini nih, kita kayaknya, bahasa saya itu sok ilmiah, sok ilmiah. Contoh nih ya, ilustrasi begini, ada orang pernah tanya sama saya begini, dokter mohon maaf, minyak zaitun itu, minyak zaitun berapa dosisnya sehari, gitu kan? Oke lah, orang menyangka ini obat segala macam, tapi nggak gitu-gitu juga. Karena kalau Anda baca di beberapa literasi, bahkan negara-negara yang justru malah angka harapan hidupnya dan mereka tuh sangat-sangat sehat, terutama di daerah Mediterranean atau disebut dengan Mediterranean diet, itu sehari mereka bisa konsumsi ini 10 sendok makan sehari. Dan mereka umurnya panjang-panjang, kulitnya glowing, 10 sendok makan. Kita ya mungkin karena nggak tahu juga, atau mungkin karena tadi mungkin mohon maaf sok-sok ilmiah gitu kan, nanya pula. Tapi kadang-kadang yang saya keselnya apa, coba deh nanti Anda beli bakwan, ibu bapak beli bakwan ya, bakwan itu Anda peres, minyaknya kira-kira ada nggak 1 sendok makan? Ada loh. Berarti kalau dia makan sehari 5 bakwan, dia minum minyak teroksidasi yang sangat-sangat tidak sehat, 5 sendok makan sehari, terus ujuk-ujuk dia ketakutan luar biasa sama beginian, tanya berapa dosisnya, itu maksud saya. Artinya apa? Fair lah gitu loh, jangan kita tuh dengan kayak begini takut, misalkan minum kunyit nanti ginjalnya kena. Belum pernah saya ketemu di berbagai macam berita, mungkin di Purwokerto, di Cilacap, macam orang keracunan minum kunyit, ada? Nggak ada loh. Orang keracunan minum jahe, nggak ada. Kita aja ketakutan ya. Jadi padahal inilah sumber, kalau ini kan biang kunyit nih,
sumber inti sel, sumber mineral, sumber vitamin, ya. Apalagi misalkan nih kita bicara tentang kayak begini nih, aduh, saya paling suka nih bikin buat kayak apa ya namanya itu, es campur versi saya. Isinya apa? Air kelapa, saya potongin nanas, saya potongin rumput laut, saya potongin lidah buaya, saya potongin cincau segala macam, jadi itu udah kenyang. Kasih madu, nggak ada gula, nggak ada tepung-tepungan, ya tiap hari kayak begitu. Akhirnya badan-badan kita bisa fit, ya, dan aman. Bukan aman itu dalam artian kita nggak gampang sakit, ya. Termasuk juga matahari. Matahari itu salah satu cara yang paling mudah untuk mengembalikan mood. Matahari, berjemurlah, ya. Jangan terlalu putih bagi bapak-bapak badannya, ya, karena kurang maco. Laki-laki itu jangan putih-putih banget gitu kan. Tapi kalau udah takdirnya putih mau gimana lagi, ya. Saya kira mungkin itu Bu sekalian.